kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Kami sapa kembali kita semua lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Untuk memulai sapaan teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup, jiwa, roh kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja bagi kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan disebut anak-anak-Mu. Bersabdalah lewat firman-Mu, kuasai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menebar firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di kitab Mazmur 16 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Sedemikian firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, Daud ingin mengatakan satu ungkapan bahwa Tuhanlah satu-satunya fokus dalam kehidupannya. Bagi pemazmur, tidak ada yang baik bagi dia selain Tuhan. Ini adalah sebuah pengakuan yang lahir dari relasi yang indah antara sang pemazmur dengan Allah. Pemazmur mengungkapkan betapa bahagianya dia menjadi umat Allah, betapa ia bersuka cita karena Allah. Karena itu, pemazmur menyerahkan seluruh hidupnya, totalitas kehidupannya hanya untuk Allah. Dan kepada Allah sajalah dia memandang. Setiap perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam kehidupannya, itu menjadi kunci kebahagiaan pemazmur. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Daud sendiri, bagaimana kehidupannya dalam perjalanan kehidupannya tidaklah mudah. Kita bisa melihat bagaimana ada penolakan-penolakan, ada saingan-persaingan, ada fitnah, ada
peperangan, dari rumah tangga dan sebagainya. Namun pemazmur ingin mengatakan bagi kita semua, kebahagiaan atau sukacita orang percaya bukan terletak pada apa yang sudah dia hasilkan, melainkan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi dia. Inilah sukacita Daud dalam kehidupannya. Kebanggaan Daud, kebahagiaan terbesar dalam kehidupannya adalah menjadi bagian dari umat Allah itu sendiri. Dia bersukacita karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupannya. Begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah terbukti dalam kehidupannya, sehingga tidak ada alasan bagi pemazmur untuk tidak bersukacita. Saudara-saudara yang terkasih, Allah memberikan jaminan keselamatan yang kekal kepadanya. Dan Daud yakin akan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita tahu bahwa dalam perjalanannya Tuhan selalu membimbing dia di tanah yang kering menuju padang rumput yang indah. Dan semua itu telah disaksikan dan dibuktikan dalam hidup pemazmur Daud. Inilah alasan satu-satunya mengapa Daud mengatakan Allah adalah tempat perlindungannya. Dan kepada Tuhan saja dia memohon penyertaan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Sudahkah Allah menjadi satu-satunya sumber sukacita kita? Di tengah-tengah berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup kita, apa kita mampu hanya berfokus kepada Tuhan saja? Atau di saat kesuksesan demi kesuksesan yang terjadi dalam kehidupan kita, apa kita masih mampu mengatakan bahwa Allah adalah sumber sukacita ke dalam kehidupan kita? Baik duka, baik suka, itu adalah kebaikan yang Tuhan telah bentuk dalam kehidupan kita. Bagi Daud, hal yang ada di dunia ini tidaklah apa-apa. Namun Tuhan adalah benteng perlindungan bagi Daud. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita gunakan seluruh hidup kita, eksistensi kehidupan kita, seluruh yang kita punya, yang kita pakai, harta, talenta, kecerdasan, akal, pikiran, harta, jabatan, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Allah. Karena Allah adalah sumber satu-satunya. Demikian sebaliknya, setiap kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, penderitaan-penderitaan kita, penyakit-penyakit kita, pergumulan kita, ketidaknyamanan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dan apapun itu pergumulan kita saat ini, itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan ingin menyatakan bagi kita semua, jangan pernah ragu akan janji keselamatan yang Dia berikan.
Jangan pernah kehilangan kepercayaan, pengharapan bagi Allah. Jangan pernah menyerah akan hidup ini. Masih ada orang yang memerlukan kita. Masih ada orang yang memerlukan kehadiran kita. Atau Tuhan masih memerlukan kita untuk menjadi saksinya, memberitakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita bagi orang lain, sehingga orang lain juga semakin dikuatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bersuka cita pada saat ini, itu karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya bagi kita semua. Namun ketika kita juga berada dalam penderitaan, Tuhan juga ingin menyatakan kuasanya kepada kita semua. Seberapa percaya kita penyertaan Tuhan? Atau sudahkah Allah menjadi satu-satunya sumber sukacita kita? Atau apakah Allah sudah menjadi satu-satunya fokus kehidupan kita? Anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kita semua itu menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mempermuliakan nama Allah oleh karena semua yang sudah diberikannya kepada kita. Jadikan Allah pemimpin dalam kehidupan kita, dan Dia akan menyertai kehidupan kita, karena Dia adalah Allah kita, sumber keselamatan bagi kita. Terpujilah namanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami hanya fokus kepadamu. Ajar kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Samarinda, Pulungan, Sangatta. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan sertai kehidupannya, bimbing setiap langkahnya Tuhan. Biarlah seraian Tuhan, Pertua Diaken, pengurus PJJ, kategorial semuanya, Tuhan bantu. Bapa yang baik, biarlah semua jemaat Tuhan semakin percaya penyertaan Tuhan dan kuasa kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Bapa, masih banyak yang perlu kami ungkapkan bagimu. Tapi kami tahu Tuhan selalu memberi kelegaan bagi kami di setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan membebaskan kami. Pegang kami Tuhan, jangan biarkan kami tergeletak. Yakinkan kami Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya sumber keselamatan bagi kami. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kita berdoa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin.